Guys, gue mau share nih tentang orang-orang pinter yang gue lihat yang sangat sedih ya. Banyak kejadian di orang-orang yang masih muda, bahkan umur 20-an. Ironis banget sih sebetulnya. Karena banyak orang-orang yang pinter ini justru seringkali gagalnya di umur 20-an. Mereka ini kalau kuliah, kalau di sekolah nilainya tinggi, logikanya tajam, wawasannya luas, tapi hidupnya stuck. Kenapa bisa begitu guys? Nah ini guys, gue mau sharing 4 alasan yang paling sering gue lihat nih di anak-anak muda Indonesia sekarang ini. Gue sering lihat kesalahan mereka itu ya, mereka itu terlalu ngandelin otak loh. Mereka kurang ngasah karakter. Jadi memang betul yang namanya otak ya, IQ itu bagus. Bisa lo pakai buat apa? Dapat rapot yang bagus, menang olimpiade bagus. Orang pinter itu bisa menang gara-gara IQ-nya tinggi ya. Tapi masalahnya guys, dunia nyata ini bukan lomba cerdas cermat. Dunia nyata ini bukan lomba matematika, enggak. Dunia nyata ini soal emosi, koneksi, konsistensi, dan integritas. Gue ulangin, emosi, koneksi, konsistensi, dan integritas. Nah ini penting banget guys. Karena Warren Buffett itu udah sering banget bilang, it takes 20 years to build a reputation. Jadi butuh waktu 20 tahun buat membangun reputasi. Reputasi lu sebagai apa? Mungkin orang yang paling pinter, diplomat yang paling canggih, pengacara yang paling hebat, akuntan yang paling dipercaya, itu reputasi. Lu butuh waktu puluhan tahun guys buat bangun itu. Tapi buat menghancurkannya, it only takes 5 minutes. Jadi gue ulangin ya, it takes 20 years to build your reputation, but it only takes 5 minutes to destroy it. Makanya di sini Buffett ini bukan cuma soal ngomongin uang guys, tapi dia sharing soal pentingnya karakter lu. Karena banyak anak-anak yang pinter, bocil-bocil nih gue lihat ya umur 20-an, duitnya banyak, sukses, kaya raya, oh bagus lah, hebat, good for you. Tapi masalahnya nih, mereka sering ngerasa paling bener, susah nerima kritik. Terus ujung-ujungnya apa? Nggak sabaran. Padahal sekali lagi gue mau bilang ya, yang namanya karakter itu jauh lebih penting dibandingkan kepintaran. Penting guys. Nah buat teman-teman, lu pasti udah tau lah. Gue dulu udah sering banget kerja di banyak perusahaan startup unicorn dunia. Ya ada Gojek, ada Auyo, ada Tencent dan lain sebagainya lah. Nah di situ gue ketemu banyak anak-anak pinter lah. Masih muda, cum laude, masuk startup. Jadi anak-anak yang IPK-nya 3,7, 3,8 gue ketemu guys. Gaji mereka bisa ratusan juta. Good. Tapi sering banget ya bocil-bocil ini, si cum laude ini, apalagi lulusan McKinsey, Big Four dan lain sebagainya lah. Si bocil-bocil ini at the end of the day karena mereka merasa paling pintar, ujung-ujungnya dia gak mau dengerin timnya guys. Dia gak mau dengerin strategi perusahaannya guys. Dia merasa paling pintar sendiri. Ujung-ujungnya apa? Hancur juga. Ujung-ujungnya kena pecat. Ujung-ujungnya ketinggalan juga atau bahkan ditinggalkan. Gak kepake. Bahaya loh. Nah teman-teman harus latih diri lo supaya lo gak jadi mereka. Buat teman-teman yang udah yakin lah, gue yakin banyak orang pintar lah. Orang-orang yang jauh lebih muda dari kita, jauh lebih muda dari gue, jauh lebih pintar, yes. Tapi lo harus belajar nih soal karakter ini. Yang menurut gue makin sulit ditemuin di anak-anak muda Indonesia. Lu harus mau nih latih diri lu. Apa yang paling penting? Delayed gratification. Lu harus mau belajar lebih sabar nih. Menunda. Jangan baru pegang duit dikit, ganti handphone, ganti pacar, ganti kendaraan, dan lain sebagainya. Lu harus belajar buat mendelay gratifikasi itu. Kenapa? Ada proses pendewasaan di situ. Latih diri lu supaya nggak dikit-dikit manjain diri lu, dikit-dikit manjain diri lu, dikit-dikit muasin diri lu. Nggak, lu harus melatih mendelay gratification-nya. Udah ada hasil penelitian guys. Yang diuji ini anak-anak kelas 3 SD. Lu bayangin anak-anak kelas 3 SD. Umurnya nggak ada 10 tahun. Mereka diuji. Dikasih permen nih 1 biji. Sama gurunya dibilang, kalau lu makan sekarang boleh. Tapi kalau permen ini kalian tahan tidak makan sampai jam makan siang, permennya saya tambahin 3 biji lebih banyak. Dan lu tahu, setelah 20 tahun dicek anak-anak SD nih. Mereka udah besar. Udah ada yang kerja jadi manajer, udah ada yang kerja di bank dan lain sebagainya lah. Setelah 20 tahun, anak-anak yang memutuskan makan permen itu ketika dibagikan saat itu juga, ternyata hidupnya lebih miskin, lebih menderita, karirnya stuck, keluarganya berantakan. Tapi anak-anak yang memutuskan menunda memakan permennya sampai jam istirahat makan siang, guna mendapatkan reward yang lebih besar lagi, dia rela mengorbankan hasrat makan enak itu. Ternyata setelah 20 tahun kemudian, karirnya lebih bagus, hidupnya lebih maju, keluarganya lebih berhasil. Kenapa? Karena mereka punya satu ilmu, namanya delaying self gratification ini guys. Ini penting loh. Ini mengajarkan lu supaya gak gampang jadi pengemis. Lu gak gampang jadi orang yang haus validasi. Mengajarkan lu supaya gak jadi gampang orang yang dipuaskan. Gila pujian. Enggak. Lu punya skill buat menunda itu. Kemarin gue baru terbang di bandara udah bilang, Om Benix gue kaget banget. Kok lu pakai handphone udah telat 3 tahun apa 4 tahun?
karena sekarang udah keluar seri yang terbaru. Terus gue bilang ya nggak apa-apa, handphone gue ketinggalan 5 tahun pun nggak jadi masalah. Kenapa? Emangnya kalau ketinggalan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun fungsinya tuh sama. Gue cuma pakai buat buka email, WhatsApp, selesai bro. Buat apa gue ganti-ganti tiap tahun? Sama. Kecuali kalau gue pakai handphone versi baru, gue bisa terbang ke bulan. Atau handphonenya bisa jadi granat. Atau handphonenya bisa bikin kita menghilang, teleport. Jadi ada gunanya. Tapi kalau fungsinya sama-sama aja, buat apa kita ganti setahun sekali? Nggak jelas. Itu loh maksudnya loh. Di situ lu juga harus belajar ya buat lebih simple, lebih rendah hati. Bukan artinya gue melarang lu juga buat upgrade headphone baru, jam tangan baru, enggak. Tapi lo harus lihat utilitasnya juga lah, kegunaannya, fungsinya. Ada nggak sih sebetulnya hal yang lebih penting dari itu? Atau cuma membuat memuasin diri lu aja, pride lu dalam sedetik, 1 menit ke depan, 1 bulan ke depan, gua rasa itu sia-sia. Lu harusnya lebih fokus nih buat ngembangin diri lu, personality lu, karakter lu, reputasi lu. Bukan cuman ya dalam konteks ini gengsi lu, atau prestasi lu, atau angka-angka itu yang gue bilang di awal ya, poin-poin kuliah lu, SMA lu. Jujur aja menurut gue sampai detik ini pun gue hire orang, mungkin udah lebih dari 1000-an orang gue interview, gak pernah sekalipun gue nanya nilai IPS lu dulu berapa gitu ya, bahasa Indonesia lu berapa. Nggak kepake guys, rapot itu nggak kepake, IPK itu nggak kepake. Nggak tahu ya, coba gue tanya nih, gue pernah tanya Monica nggak IPK-nya berapa? Nggak pernah ya. Randi? Nggak. Karena kenapa? Menurut gue nggak penting. Jujur aja menurut gue nggak penting. IPK itu ya mungkin bukti lo bisa tambah kali bagi kurang gitu ya. Tapi yang lebih penting dari itu banyak, dan itu yang menurut gue lebih worth it sih. Dan sepanjang karir gue, tadi gue udah bilang ya, gue udah banyak pengalaman kerja di perusahaan multinasional di dalam dan luar negeri. Gak pernah sekalipun gue ditanya rapot SD gue berapa, rapot SMP, nilai pelajaran geografi gue berapa. Gak pernah guys. Enggak. Nah ini gue sekali lagi mau bilang sama lo, khususnya buat anak-anak muda Indonesia yang pinter banget, gue yakin banyak yang pinter banget. Tapi sayangnya lack of character, lack of credibility. Please guys, lu harus belajar improve di situ. Kenapa? Karena kalau yang lu punya cuman otak pintar dan IQ tinggi, gua garansi lu gak bisa kepake. Gua garansi lu mati guys. Masa depan lu suram. Kok bisa? Karena kalau yang lu punya cuman intelijensi, hari ini ChatGPT punya, jauh lebih hebat daripada lu. Kalau yang lu punya cuma IQ, Cloud lebih hebat dari lu. Grok lebih hebat dari lu. Gemini punya Google lebih canggih daripada lu. Jadi lu udah gak ada posisi tawar guys. Zaman dulu IQ tinggi ada gunanya guys. Zaman sekarang sampah. Jujur sampah. Lu kalau lihat AI generasi sekarang, gak ada gunanya lu punya IQ 3000 sekalipun guys. Gak ada gunanya. Kalah lu. So lu harus punya something to offer other than your intellectuals, IQ, nilai rapot lu, nilai IPK lu. Bagus gak kalau IPK lu gede? Ya bagus, good for you. But that's not enough guys. Mesin can do it better than you. Lu punya IPK 4, jurusan lu apa teknik fisika, teknik kimia. Gue yakin, gue garansi sampah ilmu lu. Sampah. Skripsi lu taruh ke ChatGPT, selesai. Dia bisa cari semua celahnya. Dia bisa improve skripsi lu. Dengan rumus yang jauh lebih canggih yang lu gak pernah dengar. So, IPK lu 4, ya IPK-nya ChatGPT gue rasa harusnya dapat IPK 5.000 kali. Jadi udah gak bisa lagi lu andelin itu guys. Ini realitanya. Sorry nih, gue harus bilang ini realitanya. Bahwa yang namanya IQ lu sampah. Kalau apa? Lu gak bisa kawinin itu dengan karakter. Dan ini yang gak dimiliki oleh AI. AI gak punya karakter. Gak bisa. Dan ini yang lu miliki dan ini sangat berharga dibanding lu cuma mengandalkan ya tadi ya poin-poin yang gak jelas itu guys. So teman-teman belajar lah buat lu bisa ngembangin karakter lu lebih hebat lagi, lebih baik lagi. Karena itu satu-satunya yang mendefinisikan lu dan yang membedakan lu dibandingkan mesin AI yang udah bener-bener jauh lebih high tech lah. Nah, yang kedua, banyak orang-orang yang gue lihat ya anak-anak muda itu terlalu perfeksionis. Namanya juga orangnya pinter. Tapi gak pernah sampai action guys. Jadi banyak orang pintar itu sering overthinking yang gue lihat. Mereka selalu nunggu momen sempurna, perfect. Padahal gak ada yang namanya kesempurnaan guys. Lu ngerasa wah enak banget ya, tetangga gue mobilnya baru, rumahnya bagus. Wah enak ya temen gue, pacarnya cantik. Wah enak ya dia anak orang kaya. Wah enak. Lu merasa itu udah yang paling hebat lah. Tapi percayalah guys, gak ada kehidupan di dunia ini yang sempurna seperti itu. Percayalah guys. Gue udah pernah meeting, ngobrol sama orang terkaya, bukan di Indonesia by the way. Orang terkaya di Singapura. Hidupnya apa? Miserable guys. Sorry banget. Pun Amsterdam, ketika gue di Belanda, gue ketemu pengacara terkaya di Amsterdam. Buka kantor persis dekat dari kanal terbesar di Amsterdam. Enak gak hidupnya? Hari ini di penjara. Zaman dulu semua orang bercita-cita pengen jadi kayak dia. Jadi gak ada yang namanya hidup ini sempurna guys. Dan gak ada lu harus bilang, waduh harus nunggu saat yang tepat, yang perfect, idealis. Waduh jangan. Percuma itu semua kalau lu gak pernah action. Jadi Reid Hoffman ya, ini pendirinya LinkedIn ya. Jadi dia udah ngeliat banyak
profiling CV orang lah. Para karyawan profesional, orang dia yang punya LinkedIn dia tahu lah datanya. Dia lihat apa? Banyak orang gagal karena takut meluncurkan sesuatu, meng-create sesuatu. Ciptakan dulu aja. Apapun barangnya, jasanya, produknya, termasuk kalau produknya diri lu sendiri. Gak usah malu-malu, gak usah takut-takut. Kalau lu gak malu dengan versi pertama dari produk lu, atau jasa lu, atau diri lu sendiri, artinya lu itu udah telat launching guys. Jadi apa? Luncurin aja dulu. Reid Hoffman lo, yang punya LinkedIn lo, dia sendiri lo yang bilang, if you're not embraced by your very first version of your product, you launch too late. Jadi gak usah takut, gak usah malu, justru malah lu harus malu. Gue ulangin, lu harus malu. Ada orang mau usaha, waduh toko gue belum bagus, aduh desainnya masih jelek, aduh semuanya gitu loh. Malu. Nggak luncur-luncurin juga, nggak launching. Percayalah, lu harusnya malu. Dan lu memang wajib malu ketika lu luncurin produk lu pertama kali. Udah pasti jelek, udahlah. Malu aja biasa, yang penting apa? Lu improve. Karena kalau lu menunda-nunda terus, apa yang terjadi? Lu ketinggalan kereta guys. Jadi gue lihat ya banyak anak-anak yang pinter ini ya, kebanyakan riset, kebanyakan mikir, takut salah. Ujung-ujungnya apa? Nggak jadi apa-apa. Justru anak-anak yang biasa-biasa aja, yang malah maju duluan, berani duluan, sukses duluan. Percaya nggak? Lu buktikan sama teman-teman lu dulu lah, teman-teman angkatan kalian SD, SMP, SMA, kuliah. Gua garansi justru yang nilainya paling gede, bukan yang paling sukses. Enggak. Justru yang biasa-biasa aja yang malah sukses guys. Yang malah menang, berhasil. Kenapa? Karena dia nggak pinter-pinter banget. Kalau dia pinter, dia jadi ketakutan guys. Gampang ragu, kebanyakan pilihan. Ujung-ujungnya nggak jalan. Dia cari sesuatu yang perfect. Pinteran sih soalnya. Tapi yang biasa-biasa aja ya udahlah, bikin aja dulu. Kalau market suka, bagus. Kalau nggak suka, gue perbaikin. Jadi banyak contohnya gue bilang ya. Misalkan ada Mr. X nih, bikin rencana bisnis, nunggu 6 bulan. Tapi si B langsung jualan nih minggu depan. Barangnya sama nih. Pertanyaannya menurut lo, setelah 1 tahun, siapa yang duluan punya cash flow? Siapa yang duluan punya market? Siapa yang duluan dikenal customer? Si B lah. Yang mungkin juga produknya gak bagus-bagus amat guys. Tapi dia meluncurkan lebih awal. Lebih cepat. Lebih gesit. So teman-teman lo harus bisa nih cara mengatasi penyakit kayak begini nih. Caranya gimana? Ketika lu bikin sesuatu, lu berpikir sesuatu, lu merancang sesuatu, either lu sebagai karyawan, profesional, atau pengusaha, ini aturannya sama. Lu gak usah nunggu sampai 100% perfect, sempurna, enggak. Bikin rencana, boleh gak? Ya tetap harus bikin lah, berencana. Tapi lu pakai prinsip 70% aja ready. Kecuali yang lu bikin ini alat-alat medis, ya bahaya lah ya, kalau belum perfect lu udah tes, suntik orang mati, anak orang. Enggak. Tapi gue yakin mayoritas dari kalian itu punya ide bisnis atau rancangan itu bukan buat berhubungan dengan nyawa manusia ya. Udah, gak usah nunggu perfect guys. 70% jadi, luncurin. Langsung eksekusi. Terus Pak, gimana kalau gagal? Bagus, lu dapet data. Lu kumpulin, lu koleksi data-data itu. Data-data ini berharga, ini aset, ini bukan aib lu. Karena data ini feedback yang berharga yang lu bisa pakai buat improve generasi selanjutnya dari produk lu. Jadi yang lu harus target, itu bukan sesuatu yang sempurna. Itu magical guys, unicorn, gak ada. Yang lu harus target, lu incer, itu adalah progres. Artinya apa? Kalau ada progres, artinya lu bergerak, artinya lu jalan, lu tidak diam di tempat. Kalau lu berpikir harus menciptakan sesuatu yang sempurna dulu, produk lu gak pernah dikenal masyarakat, jasa lu gak ada yang tahu, ujung-ujungnya lu cuma jalan di tempat guys. Lu hanya hidup di level imajinasi. Ketika lu launching, mungkin udah ketinggalan 3 tahun. Mungkin tren pasar udah berubah, karena lu terlalu lambat. So teman-teman sekali lagi gue mau ingetin ya, lu itu bukan Pablo Picasso, lu bukan Leonardo da Vinci, lu bukan Rembrandt, dan lu bukan sedang membuat sebuah karya seni guys. Sudahlah guys, baguslah kalau lu bisa bikin itu, baguslah. Tapi gue yakin most of you actually should aim for 70% perfection. Bukan 100%, 70% aja komplit. Kecuali yang memang lu mau bikin ini sesuatu yang berhubungan dengan nyawa manusia. Metode X-ray, teknologi nuklir, obat buat bangkitin orang yang mati jadi hidup lagi, atau yang hidup jadi mati, apapun itu yang berhubungan dengan nyawa, ya lu harus bikin sesuatu yang perfect, yang bagus. Tapi kalau bisnis lu seputar apa? Lu mau buka bengkel, lu mau bikin inovasi teknologi pakan ternak, lu punya inovasi buat kelapa sawit produktivitas lebih tinggi. Udahlah guys, 70% jalan lu launching. Nanti iterasi terus sampai kemudian berhasil, atau sampai kemudian lu tahu gak ada marketnya, gak ada kuenya, gak ada pasarnya. Tapi itu penting supaya lu tahu data lebih awal. Fail fast, lu bangkrut, lu rugi, lu salah lebih awal, justru lebih bagus
Dibandingkan lu capek di laboratorium lu, setelah 5 tahun lu jalan, lu keluarin produk lu, ternyata produk lu rusak, gak diterima market, produk lu banyak error, banyak bugsnya software lu, game lu tidak menarik, 5 tahun lu terbuang sia-sia guys. Please don't do that. Gue udah lihat banyak orang terjebak di situ. Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih, gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran, bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share loh dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Nah yang ketiga nih guys, ini orang-orang yang terbiasa terjebak di zona nyaman. Jadi orang-orang pinter ini sering kali terjebak di situ guys. Mereka sangat nyaman dengan intelektualitas mereka. Karena dia sering kali nih orang-orang pinter ini, sering banget nih di ruang meeting atau di group discussion, FGD atau apapun itu. Mereka jadi orang yang paling pintar di ruangan. Itu bahaya. Karena itu contoh jebakan yang sangat berbahaya buat diri lu sendiri. Kenapa? Karena kalau lu sering kali menjadi orang yang paling pintar di ruangan, artinya lu gak bisa lagi nyerap ilmu dari ruangan itu. Itu bahaya guys. Artinya lu tuh harus segera sadar kalau lu menjadi orang yang paling pintar di ruangan itu. Sadarilah lu sedang mengelilingi diri lu dengan orang-orang bodoh. Makanya lu harus cari orang-orang pergaulan yang lebih hebat dari lu, yang lebih pintar dari lu, yang lebih bijak dari lu. Supaya lu tidak menjadi orang yang paling nomor 1 di ruangan itu. Kalau enggak udah salah hidup lu. Terjebak lu. Dan lu harus compounding ini terus. Makanya Charlie Munger bilang, bukan cuman uang lu yang bisa lu compounding. Tapi apa? Skill lu bisa compounding. Relasi, jaringan lu bisa compounding. Dan itu lu harus compounding terus. Jangan lu stop, jangan lu interupsi. The first rule of compounding is to never interrupt it unnecessarily. Artinya apa? The first rule of compounding, mau compounding duit, saham, investasi, reputasi, relasi, pengetahuan, jangan pernah lu hentikan. Karena compounding itu harus konsisten. Kalau lu udah sering ikut seminarnya Benix, berulang kali gue bilang ya di YouTube ini juga, compounding itu menangnya di belakang, dalam jangka panjang. Begitu cut di tengah, dampaknya sangat fatal. Nggak hari ini kerasanya, 30 tahun lagi lu kececeran. Makanya lu harus terus compounding itu terus. Jangan pernah terjebak di zona nyaman. Oh udah paling pinter, lu paling bijak, lu paling canggih. Lu stop bergaul, lu stop baca buku, lu stop dapat ilmu, lu stop ketemu orang. Selesai lu. Lu menghentikan rute compounding lu. Padahal lu harusnya lu extend terus. Compounding itu harus terus. Sama seperti duit, lu compounding terus. Investasi compounding terus. Karena kalau lu terus-terusan cuma nongkrong di lingkungan yang levelnya sama atau bahkan lebih rendah dari lu. Artinya apa? Lu berhenti growing. Lu berhenti berkembang dan itu berbahaya buat mindset lu dan buat masa depan lu. Dan ini gak peduli ya umur lu mau 10 tahun kayak 30 tahun kayak 50 tahun sekalipun atau 70 tahun, ini berlaku hal yang sama. Lu harus wajib punya mindset growing terus. Gak pernah dan gak boleh lu merasa nyaman. Ujung-ujungnya lu jadi yang paling pinter dan itu bahaya guys. Lu harus kelilingi diri lu dengan orang-orang yang lebih pinter dari lu, lebih bijak dari lu. Wajib, jangan bodoh lu. Dan gue lihat banyak ya teman-teman yang lulusan top university lah di dunia ini lah. Lulusan Stanford lah, lulusan ITB, habis itu pindah lanjut di Yale. Banyak gue ketemu. Nah orang-orang ini ternyata ujung-ujungnya cuma nongkrong sama circle yang sama. Udah circle yang sama, circle-nya gak punya ambisi besar lagi. Walaupun sama-sama isinya orang-orang pinter, tapi gak ada ambisi, 5 tahun kemudian apa? Stagnan. Udah gitu-gitu doang. Oh cuma mau bergaul dengan lulusan Stanford semua, ya oke. Dibandingkan dengan yang mau bercabang kemana-mana, buka relasi terus, compounding terus, wah jauh lebih cepat growth-nya nih. Padahal cuma lulusan universitas lokal lah, cuma lulusan UI, cuma lulusan UGM, tapi banyak yang jauh lebih berhasil dibanding mereka yang lulusan Ivy League. So buat teman-teman, lu wajib masuk ke lingkungan yang membuat lu merasa lu bodoh. Gue ulangin guys, lu mungkin kaget ya, bingung ya.
Lu harus bawa diri lu masuk ke lingkungan yang membuat lu merasa lu yang paling bodoh. Contoh nih, lu gak biasa main padel. Ikutlah ke klub padel. Lu yang paling bodoh di situ, lu yang paling ditertawakan. That's okay. Tapi lu growing, compounding. Lu yang paling bodoh. Tapi kalau lu masuk klub catur karena lu udah orang yang paling pintar di dunia catur, buat apa lu masuk lagi ke klub catur itu? Cuma buat bisa ngalahin bekicot-bekicot yang lebih tolol dari lu. Lu bangga bergaul dengan orang-orang yang lebih bodoh dari lu, kan gak bener. Lu justru harusnya masuk ke lingkungan yang membuat lu gak nyaman, guys. Oh, gua gak ngerti politik Jerman, politik Rusia. Ngertinya cuma politik Indonesia. Bawa diri lu ke sana, lu belajar. Oh, ternyata politik Eropa seperti ini ya. Oh, ternyata geopolitik Asia Tenggara seperti ini ya. Oh, ternyata gua harus baca buku lebih banyak lagi ya. Oh, ternyata gua harus cari mentor ya. Oh, ternyata gua harus ikut komunitas yang levelnya di atas gua ya. Itu guys, growth mindset. Jadi kalau lu hari ini merasa lu orang yang paling pintar di ruangan lu, gua harus kasih tahu sama lu. Lu sudah menjebak diri lu. Lu sudah stop growing. Lu ada di ruangan yang salah karena lu udah membawa diri lu ke zona nyaman secara intelektualitas. Hati-hati guys. Makanya lu harus sering-sering ngomong, harus sering sharing, harus sering baca buku, harus sering cari informasi, harus sering verifikasi, harus sering bergaul supaya makin kebuka pikiran lu. Ketika lu tahu bahwa lu sebetulnya nggak tahu apa-apa, lu jadi mau belajar tahu lebih banyak lagi. Seru ya? Yang keempat, ini masalah identitas nih guys. Jadi orang-orang yang udah merasa dirinya pinter, udah terima label pinter, apalagi bahaya nih kalau anak-anak ya. Teman-teman di sini terlalu sering nih muji anak-anak kecil. Wah, kamu pinter ya, kamu hebat ya. Naik sepeda jatuh, wah kamu pinter ya. Lari-lari mecahin kaca, wah kamu pinter ya. Dikit-dikit pinter aja terus nih anaknya. Ujung-ujungnya apa? Anaknya itu jadi takut gagal nanti guys. Karena nanti begitu dia gagal, dia merasa identitas dia runtuh. Karena dia merasa label dia adalah label anak pintar. Identitas dia adalah label anak cantik. Identitas dia adalah label anak cerdas. Bahaya nih. Karena Carol Dweck ya, ini berulang kali bilang ya, dalam konsep growth mindset, itu justru harus cari tantangan terus dalam hidupnya. Never ending. Gue dulu bisnis nih, gue mungkin ketika umur gue masih 19-20 tahun, gue udah bisnis bolak-balik ke Hong Kong, Guangzhou. Umur gue masih belasan ya. Hari ini, ya gue udah update bolak-balik ke Timur Tengah, ke Eropa, ke negara-negara yang mungkin lu bahkan gak pernah denger. Kenapa? Karena orang dengan growth mindset itu justru sukanya mencari tantangan, menantang apa dirinya sendiri. Tapi orang yang punya fixed mindset takut dengan tantangan. Karena dia takut apa? Kalau dia nanti salah, dia terlihat bodoh, dia terlihat gagal. Karena terbiasa apa? Terbiasa hidup dengan label. Label anak pintar, label si cerdas, label si ganteng. Dia terpenjara dengan label itu guys. Makanya teman-teman hati-hati. Lu melabelkan sesuatu. Melabelkan anak lu, melabelkan diri lu, pasangan lu, anak lu. Hati-hati. Karena gue lihat ya, keluarga-keluarga pengusaha besar nih, konglomerat nih. Anaknya mereka tuh yang pinter-pinter, yang ranking 1. Biasanya takut bisnis. Apalagi kalau nanti ditunjuk nih jadi penerusnya. Wah gak mau. Ogah, banyak tuh yang ogah. Karena apa? Dia takut bisnisnya runtuh guys. Ketika dia pegang. Dia takut reputasinya rusak. Jadi penakut. Percaya gak lu? Jujur. Jujur nih, lu lihat deh. Banyak orang-orang kenalan lu, temen lu, saudara lu lihat. Lulusan luar negeri, IQ-nya tinggi, pintar. Tapi kalau lihat patternnya sama. Apa? Penakut. Mayoritas dari mereka itu penakut guys. Gak ada nyali. Percaya gak? Coba tulis di kolom komentar ini pengalaman lu. Yang lu lihat tuh lulusan Amerika lah. Pinter banget. Waduh kenalan gue lulusan matematika. Pinter banget guys. Pinter banget. Tapi gak jadi apa-apa. Karena apa? Penakut. Takut dibilang gagal. Takut dibilang bodoh. Jadi lu bayangkan. Lu jadi presiden di Indonesia, lu menang berapa persen sih suara lu? Gue bilang gitu sama dia. Mungkin 51% lu menang. Kalau populasi kita 200 juta, berarti yang nyoblos lu itu cuma 100 juta lebih dikit. Artinya lu punya haters berapa? 100 juta orang guys. Gila. Berarti orang-orang kayak lu gak bakal pernah jadi presiden. Kenapa? Karena gak ada nyali. Gak ada nyali dibenci oleh 100 juta orang. Lu pernah pikir itu gak? Jadi buat teman-teman ya, khususnya tadi ya gue bilang ya, yang gue lihat banyak orang-orang yang pinter ini, orang-orang hebat, anak orang kaya, waduh, tapi penakut guys, banyak. Dari sekarang lu udah harus mulai belajar nih, memisahkan yang namanya identitas lu sebagai anaknya orang terkaya nomor 3 di Indonesia. Pisahkan sebagai lulusan Harvard, takut gagal lu. Lu harus berani memisahkan diri lu dari label itu. Label lu apa? Label lu anak oligarki. Label lu apa? Lulusan Harvard. Label lu apa? Ganteng. Label lu apa? Pinter banget. Lu berani. Itu label lu. Tapi itu bukan identitas lu. Lu harus belajar tuh memisahkan itu. Jadi lu gak usah takut ketika lu mau mulai sesuatu. Lu akan menjadi murid seumur hidup lu. Itu prinsipnya berani menjadi murid seumur hidup lu. Dan lu harus mau jadi murid. Hari ini udah bisa bahasa Inggris. Besok pengen belajar bahasa Rusia. Jadi murid lu.
Dibilang bodoh, biarin aja. Disuruh ngomong di depan panggung pakai bahasa Rusia pelintat-pelintut. Malu lu, takut lu, biarin aja. Berani aja. Kenapa emangnya? So what? Iya dong. Ada salah satu anak orang terkaya di Indonesia disuruh buka acara peresmian pabrik bapaknya, gak berani ngomong. Jangan Om Ben, saya gak bisa ngomong. Nanti bikin malu keluarga saya. Apa nih? Lu hidup dalam label-label itu, aneh lu. Lu mau menjara diri lu sendiri, padahal lu adalah lu pisahkan identitas itu dengan label lu. Lu harus tahu lu siap jadi murid seumur hidup. Lu akan ditertawakan orang, lu akan dipermalukan orang, lu akan belajar sesuatu, akan selalu belajar sesuatu dari nol. Kemarin gak tahu main golf, sekarang jadi tahu main golf. Kemarin dibilang bodoh, gak bisa padel, sekarang bisa padel. Kemarin gak bisa Mandarin, sekarang jadi bisa Mandarin. Patah-patah ngomongnya, iya pasti. And that's okay, namanya juga lu belajar. Katanya lu punya growth mindset, lu kan pengen berkembang. Supaya lu di tahun 2026 tidak sama dengan lu di tahun 2025. Jadi, di sini asal lu tahu, lu tuh wajib mengejar kompetensi. Bukan validasi guys. Biar dibilang hebat, biar dibilang keren, biar dibilang sukses, biar dibilang berhasil. Malu dong lulusan Harvard kok bisnisnya gagal. Apa coba? Gak ada hubungannya guys. Jadi teman-teman sekali lagi ya, lu itu hidup bukan cari validasi. Gak penting. Lu harus kejar kompetensi lu. Compounding kompetensi lu. Kompetensi itu apa? Lu punya skill, lu punya ilmu, lu punya pengetahuan, lu punya relasi. Lu compounding itu terus. Artinya seumur hidup lu bakal belajar guys. And that's okay. Karena gak ada yang namanya kata terlambat buat berubah. Buat teman-teman nih umur belasan, 20 tahun, 40 tahun. Gak ada. Lu tahu Jeff Bezos, pendiri Amazon, itu baru sukses di umur 30-an tahun guys. J.K. Rowling, guru sekolah negeri guys. Guru sekolah, bukan anak orang kaya loh. Penulis Harry Potter, dia baru sukses di umur 32 tahun. Colonel Sanders terkenal pendiri KFC nih, ayam goreng favorit kita semua. Itu baru sukses di umur 62 tahun. Awal-awal jual ayam Kentucky itu door to door dia, dari rumah ke rumah guys. Warren Buffett, pendiri Berkshire Hathaway, itu baru sukses setelah umurnya 65 tahun guys. Baru dianggap orang sebagai orang kaya, konglomerat. Setelah umurnya 65 tahun, mayoritas kekayaan yang dia miliki, dia peroleh di atas 65 tahun. That's the reality gitu. Terus kalau gitu lu siapa? Kenapa lu harus takut-takut? Nggak usah. Jadi guys, masalahnya nih bukan gara-gara lu itu kurang pinter. Tapi justru karena lu terlalu mengandalkan kepintaran. Tapi faktanya guys ya, kalau teman-teman masih muda, di umur 20-an, yang bikin lu menang, bukan karena lu paling cerdas. Gue kasih tahu lu. Tapi yang menang, itu orang-orang yang di umur 20 tahunan, itu orang-orang yang paling tahan banting. Yang paling konsisten. Dan yang paling penting, dia paling berani terlihat bodoh duluan. Penting ini guys. Jadi banyak orang-orang yang gue lihat ya hari ini berhasil ya. Karena umur 20-annya bukan karena dia lulusan universitas ternama, IPK-nya tinggi, enggak. Bahkan banyak juga yang gak kuliah kok, drop out kok. Banyak. Dan bukan itu yang penting. Soalnya di dunia nyata guys. Dunia nyata nih kita ngomong. Bukan dunia kampus ya. Bukan dunia universitas. IQ lo memang bisa bikin lo diterima. Universitas, akademi-akademi bergengsi lah. Tapi karakter lu, eksekusi lu, mentalitas lu, justru itu yang bikin lu lebih relevan, bikin lu lebih siap, bikin lu lebih kaya guys. Ini kaya bukan dalam artian duit ya, tapi ini dalam hal intangible asset, leher ke atas lu lebih kaya lu. Kaya pengalaman, kaya pengetahuan, kaya network, kaya nyali, kaya mental. Nah ini penting nih. Jadi teman-teman, sebelum gue tutup, gue mau bilang kalau lu merasa video yang gue lagi ajarin ini relate sama hidup lu, sama kenyataan yang lu alami, gue mau sharing sama lu, ini bukan bukti bahwa lu gagal, enggak. Kalau lu merasa apa yang gue ngomong ini relate dengan dunia lu, artinya hari ini lu lagi growing. Kenapa? Karena artinya lu sudah tidak nyaman guys. Ketika lu tidak nyaman, lu bergerak, lu move, dan itu artinya lu sedang menuju growing. So teman-teman, di antara 4 alasan tadi, mana yang menurut lu paling relevan? Dan menurut lu paling berbahaya karena pernah ngejebak hidup lu? Sharing dong guys, pengalaman kalian ketika kalian masih muda, pernah gak merasa lu masuk jebakan itu? Pas lu masih umur 20-an. Biar jadi pelajaran nih buat teman-teman kita yang masih muda ya, viewersnya Benix yang masih muda. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya, segera share video kita sebanyak-banyaknya ke teman-teman lu, keluarga lu, tetangga lu. Supaya makin banyak lagi nih orang Indonesia yang tambah cerdas. Karena kita butuh nih anak-anak muda kita punya mental baja guys. Ini penting loh, dunia makin kacau. Kita butuh generasi muda kita itu tambah powerful, tambah metal. Oke, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.